Kami persilakan. Baik, selamat pagi. Terima kasih untuk MC atas kesempatannya. Selamat pagi Bapak dan Ibu penerima manfaat Dana Indonesiana di seluruh Indonesia. Pagi ini perkenankan saya Atika dari tim Verval Dana Indonesiana. Telah hadir di sini Bapak Bima Pradana Putra dari Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Di sini Bapak Bima, selamat pagi Bapak. Pagi Bu. Iya, di sini Bapak Bima akan memberikan paparannya mengenai perpajakan yang terkait dengan pengajuan Dana Indonesiana Bapak dan Ibu ya. Baik Bapak Bima, dipersilahkan untuk waktunya. Sampai jam 11 ya Pak kita Pak. Siap, materi sebentar saja nanti Bu. Ya. Baik, selamat pagi Bapak Ibu penerima manfaat ya. Ini batch kedua ya Bu Atika, betul ya? Iya, betul Pak. Izin cek sound terlebih dahulu, suara saya terdengar jelas ya? Iya Pak. Jelas ya, oke siap. Sebentar saya izin share screen. Ya, baik Bapak Ibu, ini hari kedua ya untuk teman-teman ya, untuk dapat materi terkait dengan Dana Indonesia. Nah, apa saja yang harus dibuat, bagaimana concern-concern dari teman-teman LPDP itu kemarin ya, betul ya, buat Tika ya. LPDP kemarin, saya juga dapat notis sedikit terkait pajaknya dari teman-teman LPDP. Kalau nggak salah diingatkan ya kemarin ya, misalnya NPWP-nya belum aktif kebaca di Cortex, harus segera registrasi lagi. Kalau nggak salah ada seperti itu juga nggak ya buat Tika kemarin? Ya betul ya. Kebetulan kemarin Pak Sulis kontak saya semalam. Jadi kita sedikit bahas, nyamain lah ya persepsinya terkait dengan perpajakan ini. Karena kalau kita lihat secara kita langsung saja ya Bapak Ibu terkait dengan Dana Indonesiana ini, mungkin saya langsung share screen saja. Oke, sudah terlihat ya. Kalau kita lihat kan sebenarnya Dana Indonesiana ini, kalau dari sisi perpajakan kita coba bahas sebenarnya ini yang kita bahas nih. Kita keperluan kita nih Bapak Ibu terkait perpajakannya Dana Indonesiana ada berapa nih? 6 ya, 6 daftar kegiatan yang kelihatannya sebenarnya harus dipenuhi oleh teman-teman yang mendapatkan manfaat dari Dana Indonesiana. Pak, kami kan hanya dapat dana, kami jalankan, banyak ya kegiatan pajaknya. Sebenarnya tidak juga Bapak Ibu. Jadi apa yang Bapak Ibu akan lakukan terkait dengan Dana Indonesiana yang didapatkan, itu adalah hak dan kewajiban wajib pajak pada umumnya nih sebenarnya. Oh, kalau ternyata kalau kita istilahnya punya dana, terus dana itu dibelanjakan, ada ya kewajiban pajaknya? Ya ada. Kewajiban pajak umum. Itulah yang mungkin ingin kami sampaikan terlebih dahulu sebelum kita panjang ke lebar kemana-mana seperti itu. Nah, jadi kita akan lihat nih di hari ini kita coba. Kita lihat sebenarnya kalau Dana Indonesiana itu dari sisi dananya perpajakannya seperti apa. Lalu nanti kita overview sedikit. Sebenarnya Bapak Ibu sebagai wajib pajak kan tadi saya bilang punya hak dan kewajiban umum. Ya, ini yang umum nih. Ini bukan hanya terkait dengan Dana Indonesiana. Nah, sebenarnya terkait dengan kewajiban itu yang langkah lainnya tuh Bapak Ibu. Yang daftar, ada hitung, ada bayar billing, ada lapor. Ini semua langkahnya yang memang menjadi kewajiban Bapak Ibu sebagai wajib pajak loh. Ini umum nih perpajakannya. Tidak hanya menempel ke Dana Indonesiana seperti itu. Nah, terus gimana nih? Kita ngejalanin semua ini ya, tapi di hari ini mungkin kita cuma sampai hitung nih. Mungkin kita akan masuk sedikit ke bayar. Karena apa? Bagian lapor SPT baik bulanan ataupun tahunan. Kalau saya sih berharapnya teman-teman dari Kemendikbud bikin acara lagi, Bu Atika dan tim nih kalau boleh nih kita bikin yang kami bisa ngelanjutin gitu loh. Karena kalau kita bahas semua materi ini biasanya satu hari full Bapak Ibu, ini nggak habis nih. Agak panjang, sementara ini hari Jumat ya, seperti itu ya. Nah, kalau terkait dengan perpajakannya, ini mungkin dijelaskan juga oleh Pak Sulis ya kemarin ya, dari teman-teman LPDP, ini sebenarnya kan gambarnya seperti ini.
Dana Indonesiana yang mengorganisir kegiatannya, proses persyaratan, siapa yang kemungkinan dapat, yang menseleksi, itu Kemendut gitu ya. Tetapi dananya turun dari teman-teman LPDP karena si Dana Indonesiana ini adalah bagian dana abadi kebudayaan. Nah, baik Kemenbud ataupun LPDP itu kan posisinya adalah wajib pajak instansi pemerintah yang sebenarnya dia punya porsi sebagai pemotong dan pemungut pajak nih, Bapak Ibu. Nah, terkait dengan dana Indonesia yang ini udah diterima belum ya dananya ya buat Tika ya? Kalau nantinya diterima nih atas dana tersebut, berapapun nilainya, kan kalau kita tahu yang menerima ada dua nih, ada yang penerima manfaatnya adalah dia wajib pajak badan, biasanya apa sih, yayasan kah, komunitas kah, mungkin organisasi kemasyarakatan kah, itu kalau kami orang pajak melihatnya adalah penerima wajib pajak badan, seperti itu. Nah, ada yang menerima sebagai orang pribadi. Mungkin dia posisinya adalah, Pak saya tuh seniman gitu ya. Nah, mungkin yang seperti itulah dia ada juga gitu. Nah, untuk yang orang pajak melihatnya seperti itu, Bapak Ibu. Ada penerima dua orang, dua pihak gitu ya. Ada yang wajib pajak badan, ada yang wajib pajak orang pribadi. Nah, atas dana Indonesia yang Bapak Ibu terima, itu sebenarnya secara definisi nih Bapak Ibu, definisi dana Indonesia, dia posisinya sebenarnya adalah kalau di Kemendut akan maunya nih, maksudnya bantuan pemerintah nih. Tapi dari sisi posisi di LPDP itu sebenarnya bukan di pagunya bantuan pemerintah. Jadi atas dana tersebut harus ada hitungan belanjanya. Belanja itu apa sih Pak? Belanja tuh maksudnya ya instansi pemerintah ngeluarin uang untuk siapapun itu gitu ya. Nah itu belanja namanya kita nyebutnya. Nah atas dananya itu dipotong pajaknya Bapak Ibu. Dipotong pajak penghasilan. Kalau ternyata penerima manfaatnya adalah wajib pajak badan, maka dipotong PPh pasal 23. Kalau ternyata penerima manfaat adalah orang pribadi, dipotong PPh pasal 21. Yang nantinya Bapak Ibu akan menerima bukti potongnya ini. Ada nggak yang lain? Ada. Kalau ternyata penerima manfaatnya itu adalah pengusaha kena pajak, Bapak Ibu akan diminta sama LPDP, Pak bikin faktur atas nanti anggaran yang dana yang Bapak terima, Bapak Ibu terima. Bikin faktur, maka akan dipungut PPN-nya oleh LPDP. Mungkin jarang ya, mungkin nggak ada ya kayaknya buat Tika ya untuk yang PKP ini ya. Kalau tidak ada ya berarti ini bisa kita skip nih, ini bisa kita skip, ini bisa kita skip juga, ini nggak ada. Jadi Bapak Ibu nanti akan terima nih bukti potong PPh. Nah, tapi dari informasi yang saya punya dan ini kayak kelihatannya tidak berubah ya dari dulu, PPh ini tidak dipotong dari nilai manfaat yang Bapak Ibu terima. Jadi nantinya Bapak Ibu terima sesuai dengan hitungan-hitungan yang sudah Bapak Ibu buat. Misalnya, oh Pak, saya kira-kira ini kalau dilihat saya kemarin berjuang untuk dana misalnya 100 juta. Tapi dihitung-hitung saya bikin rencana dapatnya 98 juta Pak. Jadi terima yang mana? Ya si 98 juta itu. Mungkin nanti teman-teman Kemenbud bisa benahin ya buat Ika dan teman-teman ya. Kenapa? Karena si PPh pasal 23-nya kalau penerimanya wajib pajak badan itu langsung dipotong dari anggarannya LPDP. Untuk yang PPh pasal 21 juga sama kondisinya kayak gitu. Nah, ini kesepakatan yang kalau saya tidak salah sih masih sama lah ya terkait hal tersebut. Ini seperti itu ya Bapak Ibu, saya simpulkan. Atas dana Indonesia yang Bapak Ibu terima, baik sebagai penerimanya adalah wajib pajak badan ataupun wajib pajak orang pribadi, itu dipotong PPh-nya. 23 kalau badan, 21 kalau orang pribadi. Tetapi potongan ini yang nantinya terima bukti potong tuh, kalau Bapak Ibu ngomongin konteks nih yang aplikasinya pajak sekarang, itu langsung masuk ke konteks Bapak Ibu. Nah, nilainya dari mana? Nilainya dari sisa kelebihan anggarannya si LPDP. Jadi tidak berdasarkan angka yang sudah Bapak Ibu rencanakan. Seperti itu. Oke, itu dulu. Itu untuk perpajakannya dana Indonesiana. Nah,
Nah, ngomongin pajak nih, pajak tuh apa sih? Ya pajak mau nggak mau kita kena, Bapak Ibu. Belanja langsung kena, hitung sendiri mungkin juga kena, penghasilan yang tahu-tahu kita dikasih uang ya masuknya penghasilan. Idenya seperti itu. Nah, yang jelas dia adalah posisinya wajib sebenarnya. Ada aturan yang bikin kita terpaksa bayar pajak gitu ya. Tetapi yang kami ingin highlight di sini adalah memang posisinya pajak tersebut digunakan semuanya nih sama negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Silahkan bagian definisi ini mungkin Bapak Ibu bisa baca sama-sama. Pak, masih ada kok yang bocor dan lain sebagainya, tolong laporkan kalau itu ada, seperti itu. Nah, pajak sendiri kalau di sisi kami ngelihatnya, kami dari sisi orang pajak pusat nih, dari Jenderal Pajak, itu sebenarnya ada pajak yang kami nggak bisa jawab pertanyaannya, yaitu teman-teman pajak daerah nih. Misalnya kalau Bapak Ibu bertanya kepada kami, Pak, saya punya restoran, atau saya itu bergerak di bidang hiburan, Pak. Saya mau nanya, saya kok sama teman-teman Pemda atau saya dapat tagihan pajak hiburan, Pak. Itu gimana? Nah, kalau Direktur Jenderal Pajak nanya dulu tuh, baca dulu aturannya lagi. Kenapa? Karena itu punyanya pemerintah daerah. Kami tidak biasa memanage. Yang kami manage adalah PPH, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai PPN, pajak penjualan atas barang mewah, bea materai, sama pajak bumi dan bangunan, tapi hanya sektor P5L. Itu yang sektor-sektor industri itu. Kalau pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, PBB rumah yang biasa kita tahu, itu adalah milik pajak daerah, seperti itu ya. Yang melaksanakan siapa? Pemda. Tapi ini bukan berarti lepas tanggung jawab ya Bapak Ibu, tapi lebih ke kalau kami ditanya yang sisi kanan nih, yang sisi hotel, sisi restoran, sisi hiburan, sisi reklame dan PBB, kami agak-agak susah jawabnya nih, seperti itu. Mungkin itu ya kalau terkait pembagian pajak pusat dan daerah. Nah, bicara hak dan kewajiban, Bapak Ibu tenang aja. Sebenarnya dengan adanya Dana Indonesia ini, Bapak Ibu, hak dan kewajiban Bapak Ibu jadi gampang kelihatan, gitu. Jadi makin kelihatan. Mungkin saja Bapak Ibu misalnya yang sebagai orang pribadi nih, bisa aja ada posisi kelebihan bayar pajak. Bisa aja ternyata dapat insentif perpajakan. Bisa saja mendapatkan pajak yang ditanggung teman yang bergerak di bidang izin, sudah kembali masuk ya suara saya. Kalau terputus tadi Bapak Ibu, maaf. Nah, tadi sampai sini ya ngomongin hak ya. Mohon maaf Bapak Ibu, koneksi terputus. Tadi posisinya adalah misalnya salah satu haknya itu mendapatkan pajak yang ditanggung pemerintah. Ini ada peraturan yang baru Bapak Ibu terkait dengan pajak ditanggung pemerintah ini untuk teman-teman yang ternyata adalah pekerja di bidang perhotelan, mungkin pariwisata, itu ada posisi sekarang dia dapat pajak ditanggung pemerintah tuh. Kalau penghasilannya ternyata di bawah 10 juta, silakan nanti bisa dicek tuh. Itu hak tuh ya bagiannya. Dapat juga punya hak kerahasiaan wajib pajak. Oh, dapat ya. Rahasia wajib pajak ini apa sih, Pak? Contoh paling gampangnya seperti ini, Bapak Ibu. Saya ini dari Direktorat Jenderal Pajak bagian kantor pusat. Kalau saya ditanya tadi kan ada Bu Atika ya sebagai moderator ya. Bu Atika, bisa saya lihat nggak datanya? Yang bisa saya lihat hanya data umum, maksimal paling email. Data email Bu Atika bisa saya lihat. Tapi data yang lain, Bu Atika sudah lapor SPT apa saja sih? Apalagi Bu Atika sudah setor pajak apa aja sih? Itu saya nggak punya tuh aksesnya. Yang punya siapa? Ya KPP yang menaungi Bu Atika. Hanya itu saja. Jadi punya sebenarnya data hak yang
dia adalah rahasia bagi wajib pajak. Boleh nggak sih ngangsul Pak kalau ternyata saya hitung-hitung kok berat ya ini bayar pajak tahun ini, bisa nggak diangsul? Punya hak itu, Bapak Ibu. Kewajiban lapor nih, ada kewajiban lapor ternyata. Boleh nggak saya tunda lapornya? Bisa. Ada yang nomor 8 nih bahkan, bisa nggak Pak saya bebas pajak? Kalau kita lihat dalam kategorinya memenuhi, Bapak Ibu, lalu misalnya dari sisi ternyata barang yang diperjualbelikan itulah posisinya bebas, ya memang tidak kena pajak. Kayak gitu. Itu ya beberapa hak ya. Nah, kita akan masuk ke materi terkait kewajiban. Ini sebenarnya 4 materi tersisa satu ini nih, Bapak Ibu. Daftar, hitung, bayar, lapor. Di sini mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan SPT. Ini sebenarnya kewajiban yang terkait pajak tuh ya di semua ini. Di 4 ini ada kewajiban kalau diperiksa, ini mungkin khusus kalau diperiksa ya. Tapi terkait Bapak Ibu nih, ya sebenarnya kalau urusan mau pajak tuh ya 4 ini. Daftar, hitung, bayar, lapor. Daftar saya anggap sudah, tapi ternyata ada tantangan ya kemarin dari teman-teman LPDP ya, akan ada beberapa dari Bapak Ibu yang ternyata diminta untuk daftar di Kotex kayak gitu ya, Bapak Ibu ya, kemarin diingatkan oleh Pak Sulis dari teman-teman LPDP, Pak ternyata begitu kami cek, pas kami ingin membuat bukti potong, beberapa NPWP ini posisinya belum terdaftar Pak di Koteksnya. Oh ya sudah, berarti itu secara posisi NPWP-nya sudah punya, Bapak Ibu. Tapi NPWP tersebut belum geser ke Kotex. Yang kita tahu kalau kita ngomongin NPWP dulu kartunya yang kuning ya, ada yang biru juga kalau lebih senior lagi, itu digitnya 15 Bapak Ibu. Itu adalah NPWP lama. Nah, Pak, sekarang kan NPWP adalah NIK. Ya, maka dia harus pastikan NPWP yang dia pegang bukanlah NPWP lagi yang lama yang 15 digit. Tapi NPWP udah 16 digit, yang 16 digitnya adalah NIK kalau orang pribadi. Kalau badan usaha Pak, kok masih 16 digit? Masih 15 digit. Nah, kalau badan usaha 16 digitnya hanya tinggal nambahin 0 di belakang, di depannya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya, kalau untuk terkait dengan NPWP. Nah, untuk Bapak Ibu yang ternyata sama teman-teman LPDP, ini ada nih Pak listnya, ternyata saya masuk ke dalam list yang NPWP-nya diminta untuk mendaftarkan dulu gitu ya. Itu apa yang harus dilakukan sebenarnya, kan seperti itu. Silahkan bisa daftar langsung di Kotex nih Bapak Ibu. Izin saya coba share mungkin ya sedikit ya Koteksnya ya. Semoga nggak error nih jam segini nih. Oke, mungkin saya coba buka Kotex DJP ya. Nah, untuk Bapak Ibu penerima manfaat yang kebetulan NPWP-nya dibalikin sama teman-teman LPDP untuk diproses dulu NPWP-nya, silahkan langsung, ini kelihatan kan ya halaman Kotex saya ya, aman ya, oke sip. Silahkan langsung buka yang daftar di sini Bapak Ibu. Kemarin kalau nggak salah Pak Sulis saya sempat kasih link juga untuk YouTube-nya, ada nggak Pak? Ada. Silahkan cari YouTube pendaftaran NPWP Kotex DJP kayak gitu. Nah, kita tinggal pilih Bapak Ibu apa nih, kalau yang masalah itu biasanya yang perorangan Bapak Ibu. Kalau yang instansi, yang badan, yang yayasan, yang komoditas, yang itu udah selesai semua dia. Nah, perorangan nih. Begitu perorangan ditanya, oh punya NIK nggak? Oh biasanya punya semua ya, wajib pajak memiliki NIK. Nah, di sini yang biasanya menjadi catatan. Ada 2 alur di sini. Ada pendaftaran dengan aktivasi NIK, ada hanya registrasi. Bedanya apa? Kalau pendaftaran dengan aktivasi NIK, maka NPWP menggunakan NIK itu aktif NPWP-nya. Kalau aktif NPWP-nya, apa konsekuensinya? Dia harus lapor ya, SPT tahunan di tahun pajak berikutnya. Nah, kapan dia sebenarnya milih yang kiri? Kalau dapat penghasilan. Nah, untuk yang teman-teman penerima manfaat, yang orang pribadi, ini semua harus milih ini ya. Karena posisinya memang dapat nih penghasilan nih. Minimal lapor dulu. Kita nggak ngomongin tahun depan, Pak, 2026 saya nggak ikut lagi dana Indonesia. Nah, ya mungkin bisa dinonaktifin. Tapi dalam klausul sekarang, ini harus aktif ya. Pendaftaran dengan aktivasi NIK. Nah, ini banyak ya Pak isiannya. Iya, tapi kita tes dulu. Kalau saya tes dengan NIK saya nih, Bapak Ibu,
Nah, ini akan kelihatan, oh, nik yang punyanya saya, punyanya Bima, itu sudah terdaftar. Ini nggak akan bisa lanjut nih di sini. Berarti posisinya udah ada sebenarnya nik itu jadi NPWP kita. Kita nggak perlu daftar. Bagian ini Pak udah selesai Pak. Silahkan kembalikan ke Kemenbud dan LPDP. Selesai Pak kalau di bagian itu. Kenapa? Karena sebenarnya pendaftaran ini tuh dilakukan by sistem apa ya, on progress gitu loh Pak. Secara berkala dikit-dikit nambah. Jadi bisa saja yang hari ini ternyata sama LPDP nggak kebaca, di hari besok sebenarnya sudah. Nah, kita ngeceknya di sini. Sudah terdaftar apa belum? Anggaplah belum ya, kita asumsikan, oh ada beberapa yang memang belum Pak. Saat dia masukkan yang di sini, pasti bisa lanjut nih, kosong dia. Bahkan diminta mengisi nama dan lain sebagainya. Nah, yang ingin saya tambahkan di sini adalah saat kita mengisi ini, Bapak Ibu, tolong ikuti data yang di Dukcapil. Dalam hal ini berarti gimana? Kan kita punya kopi KTP ya. Di kopi KTP tersebut ada kemungkinan misalnya pekerjaan kita masih pelajar, jangan-jangan. Atau masih mahasiswa gitu ya. Ikutin sesuai isi yang di KTP. Pak, saya udah jadi pegawai Pak di sebuah tempat. Ya, tapi Dukcapil belum update nih Bapak Ibu. Maka data yang di sini dia ikutnya Dukcapil nih. Tolong ikuti sesuai yang di KTP tersebut atau di KK ya, seperti itu ya. Bisa jadi. Nah, biasanya yang jadi concern yang mana? Misalnya kayak gini nih, masukkan nama ibu kandung. Nama ibu kandung yang mungkin pakai spasi atau tidak pakai spasi gitu ya. Nah, ini kadang-kadang concern-concern yang oh pas bikin ini Pak kok nggak mau-mau, yaitu karena hal-hal tersebut. Jenis pekerjaan, oh benar-benar harus ngikutin apa yang ada di KTP nih. Nggak bisa kita sesuai dengan yang mungkin udah berubah sekarang gitu ya. Nggak bisa dia baca data sesuai dengan Dukcapil. Nah kalau sudah yang ini sudah bisa, saya rasa lanjut ke belakang pun normal nih Bu, Bapak Ibu bisa selesai. Nanti di akhir dapat apa nih Pak? Saat Bapak Ibu ngelanjutin proses yang ini, di akhir akan mendapatkan beberapa email Bapak Ibu. 3 kalau saya tidak salah. Yang pertama adalah pemberitahuan Bapak Ibu sudah memiliki NIK yang diaktifasi menjadi NPWP. 1. Yang kedua adalah kopi NPWP-nya. Sekarang tidak kita kirimkan bentuk kartu ya, tapi masih dalam bentuk elektronik via email yang berupa gambar seperti itu ya. Yang ketiga adalah informasi bahwa akun Bapak Ibu di Kotek sudah aktif. Nah, udah tuh kalau 3 itu sudah dapat, silakan kembalikan NIK ya, kopi KTP-nya bikinlah misalnya teman-teman LPDP ngasih link untuk sudah belum gitu ya, silakan sudah cukup di situ. Kalau di proses yang pendaftaran ini selesai, itu untuk pendaftaran ya Bapak Ibu ya. Bisa lah, monggo nanti kalau memang ternyata membutuhkan bantuan, di YouTube ada, di Ditjen Pajak RI ada YouTube yang menjelaskan mengenai pendaftaran ini. Langkahnya mungkin tampilannya agak jadul, tapi secara langkah sama semua, cara menu sama semua, kayak gitu. Biasanya soal macam-macam di sini, ada yang di KTP-nya masih tidak kawin, tapi padahal udah menikah, tetap pilih tidak kawin dulu kalau di KTP-nya masih, gitu ya. Mungkin kan nikahnya di tahun yang sama ya, tahun ini dan sebagainya. Karena data yang ada di sini ikut Dukcapil, seperti itu. Oke, kita kembali ke materi ya. Nah, pendaftaran saya anggap sudah. Pak, kenapa masih ada orang yang belum mendaftar? Karena memang sebenarnya dikasih waktu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu adalah usahawan, misalnya ya seperti ini ya, punya usaha tersendiri, itu begitu usahanya jalan masih dikasih waktu 1 bulan untuk daftar. Kalau dia ternyata pekerja bebas, ya sama. Di bulan berikutnya setelah dia peroleh penghasilan yang di atas PTKP. Pak, penghasilan saya belum Pak di atas PTKP. Cuman yang jadi masalah Bapak Ibu nerima dana Indonesiana ya, itu terpaksa diaktifin dulu seperti itu. Nah kalau badan usaha nanti banyak pertanyaan nih biasanya di saat sisi tanya jawab, Pak dia nggak punya NPWP Pak, tapi katanya badan usaha. Nah nggak mungkin ya Bapak Ibu. Sekarang itu begitu dia berdiri badan usaha, 1 bulan berikutnya harus sudah ada NPWP-nya. Kalau Bapak Ibu bikin di melalui notaris, langsung dibikinin NPWP. Itu pasti pendiriannya si badan usaha. Jadi nggak mungkin. Nah, kalau untuk yang Pak, saya banyak mempekerjakan banyak orang nih. Gimana tuh Pak?
ya tolong minta NIK-nya minimal. Jadi udah nggak ada lagi konsep tidak ada NPWP nih. Sekarang kalau kita keluarkan uang untuk bayar orang, minta NIK-nya berapa? Atau minta kopi NIK-nya gitu ya, kopi KTP-nya gitu ya. Gitu. Nah, berikutnya ini untuk posisi yang ternyata, Pak, saya NPWP udah punya, Pak. Tapi ada keperluan lain nggak terkait pendaftaran ini? Ada. Sekarang udah waktunya Bapak Ibu menggunakan konteks nih. Minimal untuk teman-teman yang posisinya adalah wajib pajak badan, penerima manfaat dalam bentuk badan usaha, komunitas, yayasan, mungkin dia organisasi kemasyarakatan, tolong dicoba untuk menyalakan akun konteksnya, baik yang badannya ataupun si pemiliknya. Jadi yang orang pribadi juga ya, termasuk ya. Ini tolong diaktifasi akun konteksnya. Yang kalau kita ngomongin aktivasi akun konteks akan ngelihat dua kondisi yang dua ini nih. Apakah dia pengguna DJP online, dulunya sering lapor, tapi di DJP online, atau sama sekali belum punya NPWP tadi yang baru terdaftar. Gitu loh. Kalau dulunya sudah biasa pakai DJP online, maka kita bisa aktivasi akun secara mandiri di konteks DJP. Kalau ternyata ada masalah, silahkan ke KPP terdekat. Ini yang kami coba ingatkan ya. Sekarang KPP terdekat, tidak perlu ke KPP terdaftar. Pak, KPP terdekat kami 2 jam, atau saya tuh paling males Pak ketemu KPP. Nah, sayangnya ini kan pertama kali nih Bapak Ibu. Cuman biar bisa login ke konteks pertama kali. Tetap perlu ke KPP mungkin ya, kalau emang ternyata nggak bisa dilakukan secara mandiri. Sekali saja, hanya untuk login pertama kali. Nantinya lupa password, di berikutnya, wah Pak, password saya lupa. Ya, dia udah bisa langsung. Kenapa sih perlu ke KPP? Untuk masukin nomor telepon dan alamat email. Karena terkait dengan aktivasi akun nih, kita butuh 3 informasi ini Bapak Ibu. Perlu email aktif, perlu nomor telepon seluler aktif, dan NIK NPWP yang telah padan gitu ya, NPWP-nya udah ada gitu ya. Nah, siap. Nah, terus gimana Pak cara aktivasi akun nih? Saya coba lagi ke konteks ya. Nah, ini tampilan konteks tadi. Saya back saja. Setelahnya saya refresh. Nah, halaman konteks ada di sini Bapak Ibu. Konteks, nih saya malah lupa tadi menjelaskan. Konteks djp.pajak.go.id. Hati-hati ya terkait penipuan ya. Ini alamatnya selalu ini, konteks djp.pajak.go.id. Atau silakan Bapak Ibu, bisa sih sebenarnya di Google juga, konteks DJP gitu ya. Nah, dia paling atas dia. Tampilannya akan sama seperti ini. Nah, kalau Bapak Ibu yang dulunya sudah pakai DJP online, Pak, saya selama ini sudah pakai DJP online lapor, misalnya sebagai pegawai gitu ya, ataupun sebagai pengusaha, ataupun sebagai pekerja bebas. Ngapain saya di sini, Pak? Masuk aja ke menu lupa kata sandi. Di menu lupa kata sandi ini, monggo yang kalau mau dicoba sambil dicoba, di menu lupa kata sandi kita masukkan NIK kita. Jangan NPWP lama ya. NIK yang kita masukkan, karena sekarang kan semuanya adalah pakainya NIK nih. Nah, setelah kita masukkan NIK kita pilih tujuan konfirmasi. Di tujuan konfirmasi misalnya yang surat elektronik, kalau dia dulunya pakai DJP online, pasti akan ada alamat email ataupun surat elektronik yang di masking, ada bintang-bintangnya gitu ya. Nah, silahkan pastikan kalau alamat itu kita kenal. Oh, ini email yang kita biasa pakai, seperti itu. Kalau ternyata, wah bukan Pak, ini saya nggak tahu emailnya, maka pilih yang nomor gawai. Kenal nggak nomor teleponnya? Muncul nggak nomor telepon? Kenal nggak? Nah, ada nggak kondisi lain? Ada. Yang kalau Bapak Ibu klik di sini nih, kosong dia tampilannya. Atau begitu di nomor gawai, kosong dia tampilannya. Nah, untuk langkah bagi orang teman-teman yang kosong di sini, Bapak Ibu, itu harus ke KPP ya. Terdekat saja. Bilang aja sama KPP, Pak, mohon bantu saya untuk aktivasi akun konteks. 5 menit selesai itu, Bapak Ibu. Nanti akan diminta mengisi emailnya mana, Pak? Nomor teleponnya mana? Kayak gitu. Akan ditanya kode yang masuk ke email, kode yang masuk ke HP. Seperti itu. Nah, kita coba dulu yang surat elektronik. Kalau dia menggunakan nomor gawai, ini ada catatan tersendiri ya Bapak Ibu.
Kalau dia pakai nomor telepon, dia akan mengirim SMS yang dia berbayar 500 sampai dengan 700 rupiah kalau saya tidak salah. Seperti itu. Kita coba yang pakai surat elektronik dulu. Ini setelah kita dapat emailnya ada di bintang-bintang ini, harus kita ketik untuk memastikan bahwa yang datang adalah benar-benar si pemilik emailnya. Jadi dia tahu emailnya apa sih. Ini kalau yang punya saya tadi ini ya, bima.pp@gmail.com gitu ya. Masukkan captcha dan centang pernyataan lalu klik kirim. Nah, ini udah dikasih tahu nih. Oh, reset password sukses. Maka kita bisa back. Di sini tulisan nih. Silahkan cek email sebenarnya seperti itu. Akan ada email di dalamnya untuk cara mengupdate passwordnya. Jadi setelah dapat ini, kita buka email kita. Saya bisa buka email saya di sini. Sebentar. Oke. Mana ya? Belum datang nih. Nah, ini. Ada email pengaturan ulang kata sandi melalui email. Nah, silahkan nih. Ini akan bisa diklik. Saya izin nggak ngeklik ya, Bapak Ibu ya. Karena kalau saya klik ganti password lagi saya ini. Kalau ini diklik, Bapak Ibu akan diminta set password baru. Silahkan ganti passwordnya minimal karakternya 8. Harus ada huruf besar, huruf kecil tentu saja. Harus ada angka, dan harus ada karakter khusus. Yang biasanya, kalau saya karakter khususnya tuh antara tanda seru atau akeong tuh, yang di atas angka 1 dan angka 2. Silahkan dicoba untuk yang nyoba. Mungkin ada yang nyoba nggak ya? Bisa kita tes nggak nih? Teman-teman pada nyoba nggak? Oke. Oke. Oh, ada yang minta nih, Pak, langsung ke intinya saja. Apa aja yang item harus kami bayar nih? Oke, habis ini ya. Saya nggak akan lama nih, karena ini daftar. Bapak Ibu juga nanti kalau ternyata belum terdaftar, nggak bisa dikasih. Agak susah. Jadi terpaksa kita ngomongin daftar dulu ya. Sedikit. Setelah bisa password, Bapak Ibu bisa login. Kenapa konteksnya penting, Bapak Ibu? Saat Bapak Ibu nanti keluarin uang, baik itu uang yang dari dana Indonesiana ataupun Bapak Ibu bisnis secara umum, Bapak Ibu nanti harus melakukan pemotongan pemungutan. Pemotongan pemungutannya nggak boleh cuma ngambil uangnya saja. Harus bikin bukti kalau Bapak Ibu sudah memotong, sudah memungut. Via apa? Via konteks. Seperti itu ya. Kenapa kita jadi bahas yang ini gitu. Oke, lupa password saya anggap udah ya. Silahkan isikan password yang sebelum-sebelumnya. Kalau ditanya passphrase, isi saja yang sama. Seperti itu. Maka langkah pendaftaran bisa kita selesaikan. Nah, gitu ya. Untuk registrasi dan aktivasi izin untuk teman-teman mungkin di sini ada Beli Naya dan Bang Jul juga nih yang bantu untuk menjawab. Itu ya, aman ya. Nah, langkah berikutnya tadi udah daftar, udah beres nih Bapak Ibu. Nah, kita kan harus hitung. Hitung pajak ini ada macam-macam nih. Ini yang kadang-kadang belajarnya mesti lama. Ngomongin PPh pasal 23, ngomongin PPh pasal 25, ngomongin PPh pasal 4 ayat 2, ngomongin PPh pasal 17 kalau yang orang pribadi. Ada mungkin UMKM yang PPh final dan lain sebagainya. Ini yang cukup panjang Bapak Ibu. Nah, kalau kita ngomong dana Indonesiana, terus gimana? Kita lihat nih, siapa yang nerimanya dulu. Kalau yang penerima manfaatnya adalah orang pribadi itu tidak boleh melakukan pemotongan dan pemungutan pajak kecuali ditunjuk. Nah, udah saya cek juga nih kemarin teman-teman Dana Indonesiana nih. Pak, ini orang pribadi ditunjuk gak nih? Nggak ada posisinya. Maka dia tidak bisa melakukan pemotongan ataupun pemungutan pajak. Kecuali Bapak Ibu yang orang pribadi adalah pengusaha kena pajak, maka mungkin saja dia harus memungut PPN gitu ya. Nah, untuk yang badan usaha, yang teman-teman tadi, yayasan, komunitas, organisasi masyarakat, mungkin lembaga kesenian gitu ya, tetap nih, karena posisinya badan usaha,
badan usaha tuh punya tugas untuk melakukan pemotongan dan pemungutan pajak. Loh, Pak, enakan yang orang pribadi dong. Ini pasti asumsinya akan ke sana ya. Orang pribadi lebih enak dong Pak, dia nggak melakukan pemotongan dan pemungutan. Ya, dari sisi tugasnya. Tetap dia harus melakukan hal-hal yang penting. Contoh, Pak, orang pribadi nih, kan bisa saja dia bikin acara di sebuah event gitu. Dia bilang, Pak saya mau bikin pameran. Untuk pameran tersebut ternyata dia melibatkan 30 orang lagi yang harus dia bayar honornya mungkin, upahnya mungkin, atau imbalan lain. Nah, harus nggak dia nyatet? Harus. Karena kita ngomongin pelaporannya dari Indonesia ya. Pak, saya bayar ke si A sebesar misalnya 300.000. Minta nggak fotokopi KTP-nya? Minta. Walaupun tidak melakukan pemotongan dan pemungutan pajak. Secara administratif tolong juga dilengkapi. Kayak gitu. Dibikin nggak kwitansi? Kayaknya kemarin saya dikasih buku panduannya yang baru ya. Oh, tetap bikin ya kwitansinya itu. Tetap dibikin yang rapi. Itulah kenapa yang orang pribadi kan dianggap cuma satu orang nih Bapak Ibu. Dia sedikit apa ya, sulit lah kalau dia harus mengadministrasikan. Udah selain dia harus ngumpulin siapa aja orangnya, dia harus potong pungut juga, harus bikin bukti potong juga. Kalau dari sisi kami, ini makanya harus orang pribadi yang ditunjuk seperti itu. Maka orang pribadi ya sedikit diberikan leeway lah ya, kemudahan di sini gitu ya. Tapi untuk yang badan usaha penerima manfaatnya, yayasan, organisasi kemasyarakatan, lembaga kesenian, lembaga keagamaan juga mungkin ya, tetap harus melakukan pemotongan dan pemungutan pajak. Nah, sekarang tinggal berapanya kan gitu ya. Ini angka dan tampilan yang paling dasar yang bisa saya kasih. Biasanya kegiatannya ini, dan yang saya tahu yang banyak tuh terkait dengan penyewaan, mungkin terkait honor, mungkin terkait narasumber gitu ya. Nah, yang ingin saya tambahkan di sini adalah untuk honor itu termasuk semuanya ya. Di sini maksudnya kenapa saya masukinnya honor itu termasuk upah, termasuk imbalan lain, itu konsepnya semua di dalam honor itu. Semua di dalam hitung-hitungannya terkait dengan PPh pasal 21. Oh, kalau dia ternyata sewa-sewa barang, ada kemungkinan PPh pasal 23. Tapi ini yang concern hanyalah penerima manfaat yang badan usaha ya. Nanti silahkan kita diskusi sama-sama, Pak saya punya ini kena enggak? Tapi semua secara dasar ada di sini Bapak Ibu. Kalau yang terkait dengan Pak anggarannya kurang dan lain sebagainya, ini domainnya bukan di teman-teman pajak nih. Kalau kami hanya keluarnya berapa jadinya, ada pajaknya berapa, kayak gitu. Seperti itu. Ini ya Bapak Ibu kalau lihat listnya ya. Nanti materi kan dibagikan tuh, bisa dicek ulang lagi berapa kira-kira PPh yang terutang. Nah, terus yang mungkin saya ingin, ini kan baru hitung nih. Terus gimana sih caranya Pak setelah kita hitung, kita ambil kan dari yang kita bayar ke dia? Iya, jawabannya iya. Tetapi karena kita ambil dari yang kita bayar ke dia, Bapak Ibu, itu kita harus bikinkan bukti pemotongan, bukti pemungutan, bukti potong lah ya, kalau PPh ya bukti potong doang dia. Nah, atas semua yang kita hitung ini nih, misalnya PPh pasal 23 2%, nanti ada PPh pasal 21 yang cukup banyak, ada di materi bawahnya lagi ya. Ada PPh pasal 26 20% kalau dia narasumbernya adalah warga negara asing. Ada PPh final 4 ayat 2 10%. Ini kan kita ambil dari nilai yang kita bayarin ke orangnya. Kan gitu ya, ataupun ke badan usahanya. Gitu ya. Nah, kalau ternyata uang yang kita ambil, kita tetap wajib bikin bukti potong, Bapak Ibu. Di mana? Di konteks tadi. Kenapa aktivasi akun jadi penting seperti itu. Silahkan untuk diskusi teknis terkait konteksnya, ini kalau saya rasa lebih baik di KPP, Bapak Ibu, karena benar-benar harus, Pak ini kegiatannya ini, saya sudah potong segini nih, nanti sudah saya pegang, nanti saya ajarkan untuk setor ya di deposit. Terus gimana cara bikin bukti potongnya? Ya kalau kita punya kesempatan ketemu lagi, itu kita bahas nantinya. Kayak gitu. Nah, ngomongin 21, nih saya bilang kan di sini ada ya, PPh pasal 21 non final nih. Nah, ini memang banyak ininya nih, banyak
banyak apa ya, variasinya gitu ya. Apa saja? Kita akan lihat tarifnya dulu. Tarifnya aja ada banyak. Tarifnya yang kita kenal biasanya yang kiri ini. Tarif PPh pasal 17. 5%, 15, 25, 30, dan 35 tergantung dia berapa penghasilan. Ada juga tarif efektif bulanan. Apa nih Pak? Ini kalau untuk pegawai tetap kita. Misalnya sebagai badan usaha, Pak, yayasan kami ini kan punya gaji ya, punya orang-orang yang digaji. Gimana ngitungnya? Nah, biasanya ngomongin yang tarif efektif bulanan. Pak, untuk kegiatan kami nantinya ada teman-teman yang posisinya mungkin juru angkat, mungkin ada bagian yang istilahnya bikin merchandise kayak gitu ya. Nah, itu berarti ngomonginnya yang nomor 3, tarif efektif harian. Dia cukup banyak variasinya untuk 21. Biasanya dari sisi skenario ini ada 8 Bapak Ibu. Ini yang di sebelah kiri ini. Oh, itu untuk pegawai tetap. Oh, itu untuk kita bayar sebagai PNS. Oh, itu untuk anggota Dewan Komisaris. Untuk pegawai tidak tetap atas upah. Untuk bukan pegawai atas honor. Untuk peserta kegiatan. Ada peserta program pensiun ataupun mantan pegawai. Yang saya tandain nih yang biasa dipakai. Yang saya bintangin. Kita biasanya pakai hanya 4 saja Bapak Ibu. Misalnya kita punya nasum. Pak, saya punya nasum teman sendiri. Dia ahlinya ini Pak. Saya hire dia untuk jadi nasum. Boleh, boleh. Kita terapkan yang bukan pegawai untuk nasum. Seperti ini. Pak, saya punya kegiatan yang dia melatih orang. Sebelum acara utama, kami latih dulu Pak. Tapi saat di pelatihan itu kami berikan, inilah Pak, honor kecilan. Potong nggak pajak? Potong. Ikut yang ini, peserta kegiatan. Pak, ini tuh kan honornya kecil banget ya Pak, yang menjadinya cuma 10-20 ribu, masa harus dikenain langsung peserta kegiatan? Bisa nggak dia tidak kena misalnya gitu ya? Ya tergantung. Itu adalah atas kegiatan atau orang-orang tersebut dipekerjakan sebenarnya. Kalau dipekerjakan bisa pakai konsep yang pegawai tidak tetap. Bisa jadi dia nol nih, tergantung dia dibayarnya berapa satu harinya. Kayak gitu. Kalau untuk pegawai ini nih ya, pasti yang atas ini ya, pegawai ya. Kalau untuk yang lain-lain selain pegawai ini 3 ini kemungkinan sangat kita temui. Tergantung dengan kondisi transaksinya. Kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Itu untuk 21 biasanya yang agak paling jelimet lah. Nah, kalau untuk sebagai badan usahanya gimana Pak? Sebagai yayasannya gimana? Dari sisi yayasan, badan usaha dan lain sebagainya, kalau dari ngomongin tarif, tarifnya besar, 22%. Pak, besar ya, tapi ini akan tergantung Bapak Ibu dari punya laba enggak. Kalau nggak punya ya nggak ngomongin kena tarif. Ini tuh hanya di SPT tahunan, hanya di akhir tahun, hanya kalau kita dapat laba. Kalau nggak ada labanya ya dia nggak ada hitung-hitungannya kayak gitu. Beda dia. Ada PPN juga, kalau PPN udah cukup paham lah ya, ada yang 11, ada yang 12 kalau sekarang. Nah, Pak, ngomongin PPN dari tadi. PPN itu ngomongin juga faktur tadi ya. Kalau kita ngomongin faktur, kapan sih kita bikin faktur? Jawabannya adalah saat Bapak Ibu jadi pengusaha kena pajak. Mana pengusaha kena pajak? Yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Kayak gitu. Pak, ini kan semua kegiatan kita ada barang kena pajak, ada jasa kena pajaknya. Iya, tapi itu kalau dia biasanya bertransaksi juga dengan pengusaha kena pajak lainnya. Jadi orang tuh milih nih Bapak Ibu untuk jadi pengusaha kena pajak. Dia harusnya kapan? Harusnya saat dia sudah menjual ataupun menyerahkan barang di atas 4,8 miliar, jadi wajib dia. Tapi bisa nggak kalau sebelum 4,8 miliar jadi pengusaha kena pajak? Boleh. Biasanya kenapa nih? Kenapa ada orang pengen jadi pengusaha kena pajak? Karena dia bertransaksi dengan pengusaha kena pajak lainnya. Mungkin diminta sama lawan transaksinya, kamu jadi pengusaha kena pajak dulu, baru urusan sama saya. Kenapa harus seperti itu? Kenapa ada perbedaan perlakuan tersebut? Karena di ngomongin PPN yang dibayar, Bapak Ibu. Kalau kita ngomong PPN kayak kita nih, kita kan biasanya belanja barang ya, kita bayar PPN-nya tuh langsung keluar uangnya, misalnya PPN 11%, 11 rupiah gitu ya kalau dari 100.
bayar langsung 11 rupiah. Sebenarnya kalau sebagai pengusaha kena pajak belum tentu. Nah, bisa itu pas beli 11, ternyata pas kita jual dapat lebih untung, jadi 12 tuh PPN-nya. Maka PPN yang dibayar adalah 12 kurang 11, jadi cuma 1. Itu idenya si PPN ya, Bapak Ibu ya. Nah, administrasinya apa? Semua di konteks nih, makanya harus bisa login kalau ternyata butuh jadi pengusaha kena pajak. Oke, itu pengusaha kena pajak. Ini jadi kita masuk ke ranah yang hitung-hitungan ya. Nah, tadi kan sudah dihitung, Pak. Terus kita bayar ya, Pak ya. Ya bayar, disetorin, harus disetor. Atas pajak yang sudah disetor, dihitung tadi tuh, harus kita setorkan. Nah, era konteks itu sebenarnya lebih gampang, Bapak Ibu. Kenapa? Setorannya cuma satu jenis namanya. Setorannya adalah setoran deposit. Oh, ini saya belum punya nih materinya malah. Setorannya hanya setoran deposit. Saya sedikit memperlihatkan ya. Ini saya izin kita pindah lagi ke konteks deh. Setorannya cuma satu. Setelah Bapak Ibu login ke konteks, saya izin login konteks dulu. Login konteks saya. Wih, nah, ya, sih. Nah, ini tampilan konteks ya, Bapak Ibu ya, akan seperti ini. Di sini untuk bayar kita ada menu pembayaran. Nah, untuk ngomongin bayar pajak, kita ngomongin kode billing. Jadi harus bikin layanan mandiri kode billing. Tolong diingat bahwa bayar pajak tidak pernah langsung Bapak Ibu ngasih hitung-hitungan uangnya ke kantor pajak ya. Jangan sampai ngelakuin ini ya, ini dangerous juga. Bayarnya hanya ke bank dengan bawa kode billing ini. Pak, kode billing ini bisa dibikin di KPP nggak? Bisa jawabannya. Nah, kalau kita lihat di sini, walaupun apapun yang kita hitung tadi tuh, jadi kita hitungkan PPA pasal 21, ada PPA pasal 23 ya gitu ya, kalau untuk yang ada 4 ayat 2. Tetap bikinnya adalah billingnya billing deposit kita nyebutnya. Mungkin ini lebih panjang lagi lah di sesi berikut, nanti kita bisa lebih perdalam. Bikin billing deposit hanya satu saja. Contoh tadi kita sudah hitung, oh ada PPA pasal 23, transaksinya misalnya 200.000, 2% gitu ya, berarti 4.000 ya. Nah ya kita bikin billing 4.000. Di sini kita hanya nulisin, oh 23 Pak, itu hitung-hitungan, ini kira-kira aja. Kapan itu? Oh transaksinya Desember Pak, Desember 2025. Untuk bayar apa? Misalnya ini sewa alat Pak, sewa alat, misalnya drone gitu ya. Udah, dia bikin kode billing. 4.000. Kode billing ini bisa dibayar di mana-mana ini, bank persepsi ataupun pos nih, muncul dia dengan kode billing ini. Bayarnya harus masukin ini di tempat banknya Bapak Ibu, dia nggak bisa tanpa memasukkan ini. Jadi ingat di bagian kalau bayar pajak, jangan lupa di bagian ininya ya gitu ya. Nah, seharusnya langkah berikutnya adalah kita membuat bukti pemotongan atas pembayaran tersebut. Setelah membuat bukti pemotongan, kita melaporkan SPT. Masa kayak gitu. Pak, tadi bayar, Pak. Ngomongin bayar ada telatnya, Pak. Ada ya. Ada batas waktunya nih. Untuk pembayaran pajak sekarang udah sama enak, batas waktunya tanggal 15. Seperti itu. Tanggal 15 misalnya transaksinya saya adalah tanggal 15 bulan berikutnya. Misalnya transaksi saya sekarang nih. Sekarang ini tanggal 12 nih, 12 Desember. Kapan saya wajib setor? Ya tanggal 15 Januari gitu ya. Jadi ada batas waktunya. Karena apa? Saat kita terlambat, dia ada sanksinya. Jangan lupa ini hitung-hitungannya lah mungkin sekilas. Nah, lapor. Lapor ini adalah dua kalau di badan usaha. Ada lapor SPT masa, ada lapor SPT tahunan.
Lapor SPT masa gimana? Dia melaporkan bukti pemotongan yang sudah kita buat. Dia hanya rekap, enak tuh, cepet. Yang susah memang bikin SPT tahunan. Nanti kita bisa, mudah-mudahan ketemu lagi Bapak Ibu di konsep berikutnya. Kita akan belajar bikin bukti pemotongan, bikin SPT masa, bikin SPT tahunan. Pak, saya mau coba lebih cepat boleh? Silahkan ke KPP terdekat. Silahkan sekali Bapak Ibu. Belajar cara bikin report, belajar cara bikin laporan SPT masa, dan minta bayangan nanti saya lapor SPT tahunan gimana sih terkait dengan dana Indonesia ini ataupun penghasilan saya yang lainnya. Mungkin itu. Kenapa? Karena SPT masanya biasanya ada dua. Ada SPT masa PPA pasal 21, kalau kita biasa ngasih uangnya ke orang pribadi ya, ada SPT masa unifikasi. Untuk yang PPA pasal 23, 22, mungkin 4 ayat 2 tadi itu diunifikasi gitu ya. Nah, SPT tahunan badan. Di dalam materi, Bapak Ibu izin, di dalam materi itu sudah saya sampaikan beberapa contoh dan tutorial cara lapor SPT tahunan PPA badan. Untuk yang jasa kalau di sini, mungkin ada yang lain yang nantinya ya, tergantung dengan usahanya. Kenapa? Ini dokumen dibutuhkan apa? Ini tampilan videonya apa? Itu ada di materi ya, nanti diambil. Untuk yang orang pribadi juga ada, sama. Gimana, apa yang saya harus siapkan, apa yang segala macam. Nah, ini kapan dipakainya? Tahun depan nih, 2026 nih. Untuk sebagai pribadi yang penerima manfaat pribadi, dan sebagai badan usaha untuk penerima manfaat yang badan usaha. Jadi kita akan siap-siap di tahun depan ya. Lapor gimana? Konteks lagi. Bingung gimana? Ke KPP terdekat. Ada batas waktunya Pak? Ada. Kalau batas waktu SPT masa itu di tanggal 20. Kalau PPN baru paling lama akhir bulan berikutnya. Kalau SPT masa yang lain 20 setelah akhir masa pajak. Kalau tahunan udah biasa ya. Orang pribadi paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak, 31 Maret. Yang badan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak atau 30 April, seperti itu. Ada dendanya soalnya, dendanya udah pakai angka kalau ini. Nih bisa dibaca saja nanti ya. Nah, materi saya sampai situ sih. Hati-hati kalau ada WA terkait dengan Direktorat Jenderal Pajak, dicek dulu benar-benar dari kami atau bukan. Ini banyak sekali yang sudah kena tertipu, Bapak Ibu, sedih banget kami. Kalau WA mungkin bisa ini aja lah, begitu dapat WA, tolong ke KPP mastiin itu WA dari siapa gitu. Tolong konfirmasi gitu ya. Mungkin itu saja. Baik, saya kembalikan ke Bu Atika, pas lah Bu ya, jam 11 ya. Baik Bapak, terima kasih Bapak atas pengetahuannya tentang pajak ya Pak ya. Pasti kan Bapak dan Ibu penerima manfaat ada banyak pertanyaan. Mungkin kita bisa buka pertanyaan ya Pak ya. 3 dulu mungkin ya Pak ya. Dan kalau mungkin Bapak dan Ibu bisa, pertanyaannya bisa fokus ke pajak ya. Jadi kita lebih efisien gitu. Jangan, kalau apa namanya tentang Erispro kan sudah kemarin ya. Kita fokus ke pajak. Baik, kita buka sesi tanya jawab ya. Yang pertama dari ID 34936. Silahkan. Ya, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Bima. Saya juga baru saja tadi pagi bikin akun Kortax ya, karena kebetulan saya kerja di kampus nih, ada perubahan baru harus membuat Kortax. Nah, ternyata hari ini juga dapat pencerahan lagi dari Pak Bima. Nah, kami kan kebetulan penerimanya organisasi ya, organisasi penghayat kepercayaan ya. Jadi kayak semacam mungkin bisa sama dengan organisasi keagamaan. Nah, yang saya tanyakan apakah nanti kena juga pajak yang pasal 23 tadi ya, artinya dipotong dulu sebelum diberikan, karena kan kami akhirnya harus membayar pajak juga kan ke beberapa kegiatan kami. Kalau yang perorangan kan karena mereka sudah tidak membayar lagi, kalau kami kan karena badan ya jadi harus melakukan. Yang kedua, tadi saya melihat pada saat posisi membuat e-billing itu, kode billing ya, itu apakah per kegiatan, per action gitu, per aktivitas, ataukah bisa kumulatif. Jadi misalnya sama-sama
kita misalnya sewa sound system beberapa kegiatan 3 kali lah, itu nanti kode billingnya sama tak akumulatifin jadi satu atau harus event-event misalnya di kegiatan satu yang kita bayar dulu, kegiatan dua, kegiatan tiga, atau mungkin kita mengundang narasumber kan ada 2 kegiatan ya narasumber di sini itu kalau selama pasalnya sama, ketentuannya sama, apakah bisa dibikin akumulatif ataukah harus kegiatan seperti itu. Kemudian organisasi saya kan belum pernah melaporkan pajak karena kayaknya saya tidak tahu apakah masih punya non organisasi kena pajak atau bukan gitu karena kita kan organisasi keagamaan ya. Nah, berarti mulai tahun depan 2026 akhir kami karena mendapatkan hibah itu berarti melaporkan SPT ya, Bapak ya. Yang kemudian SPT-nya itu dibuat langsung dari Kortax ya. Jadi Kortax ini ternyata bisa membuat kode billing ya. Seperti kalau kita kan selama ini kalau bikin kode billing harus ke kantor pajak begitu ketika melaporkan begitu. Ya, terima kasih Pak Bima. Ya. Baik, terima kasih Bapak dari Kejawen Manages nggih. Selanjutnya ada dari ID 38687 Pak Rino Aprian, silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Bapak, mohon bertanya, ini kami kan, saya kan dari perorangan nih Pak, jadi masih agak bingung-bingung juga untuk ngurus-ngurus pajak atau seperti apa. Jadi dari yang kami dapat informasi kemarin, kami kan dana yang kami dapat itu sudah dipotong pajak Pak. Jadi misalnya pas dalam pelaksanaan nanti, kan kami akan ketemu dengan kelompok atau mereka yang kena pajak juga seperti penyedia jasa sound system atau penyedia jasa yang lain lah seperti itu yang terkena pajak. Nah, apakah itu kami punya kewajiban untuk memotong pajak dan kami laporkan langsung ke Kortex seperti itu Pak. Nah, sudah itu kalau perorangan ini apakah berlaku pajak yang harus kami laporkan setiap tahun seperti itu Pak. Sedangkan saya bukan pegawai, saya benar-benar swasta yang konsentrasi di bidang kebudayaan. Seperti itu. Terima kasih Pak. Sebelumnya itu aja pertanyaan saya. Baik, terima kasih Pak Rino. Satu lagi ya, ID 45534, Bapak Ferry. Silakan Bapak. Oke, baik, kedengaran ya? Dengar Bapak. Ini langsung aja Pak, saya kalau misalnya tadi Bapak bilang soal cara bukti potong, bikin SPT masa istilahnya Pak, dan SPT tahun nanti ada sesi lagi. Tapi mungkin yang langsung aja Pak, mungkin ke praktikalnya, kalau misalnya kita akan membayarkan pajak perorangan yang narasumber, ada narasumber sifatnya itu narasumber ahli seperti dosen atau yang cukup punya kapabilitas, tapi ada narasumber yang sifatnya warga yang cuman harganya pembiayaan mereka 100.000. Nah, mungkin apa yang perlu kita minta sama mereka, apakah minta KTP apa seperti apa, karena kan kita nggak tahu apakah mereka punya Kortex apa segala macam. Terus nanti cara memotong pajaknya itu bagaimana, kita yang berarti 100.000 dia dipotong sekian, dia harus menerima 90 sekian ribu, terus nanti kita yang bayarkan pajaknya atau bagaimana tuh biasa mekanismenya. Terus kita harus membuktikan ke dia lagi, terus kita juga harus mengupload di Kortex. Nah, terus ada juga soal honor kerja ini. Ada honor kerja panitia yang sifatnya ada harian, ada kerja project, tapi ada juga kerja bulanan. Nah, misalnya panitia yang dia kerja harian di hari H cuma 2 hari kerja. Nah, itu pajaknya sama atau tidak dengan semuanya. Karena ada juga kerjanya sifatnya project, dalam satu project ini dia menerima sekian juta, tapi mungkin penganggarannya bisa jadi beberapa kali pembayaran. Karena kan ini ada tahapan nanti nih Pak. Tahapan 1, tahapan 2, tahapan 3. Maksudnya realisasi dari Dana Indonesia kan 3 tahap. Bisa jadi kerja proyeknya dia ini senilai 5 juta, tapi
tapi dia dibayar dulu tahap 1, dibayar juga tahap 2, dibayar juga tahap 3. Nah itu pajaknya gimana, dan juga mungkin ada yang kerjanya juga bulanan. Nah ya gitu-gitu tuh Pak, mungkin singkat dulu seperti itu, nanti mungkin ada pertanyaan kawan-kawan lain, tapi prakteknya gitu. Dan mungkin detail-detailnya kita juga butuh tahu persentase pembayaran pajak yang sifatnya honor itu berapa persen, atau juga penyewaan seperti yang teman tadi bilang, mungkin dia penyewaan tapi dia bukan CV, bukan PT, bukan badan. Tapi katakanlah itu ada komunitas punya alat sound system kayak tadi teman tadi, sound system dari sebuah komunitas ini, katakan rumah produksi apa tapi dia bukan badan. Pajaknya bagaimana? Jadi sebut aja ini berarti atas nama perorangan di ketua di kelompok itu kah, karena punya alat kita sewa, pajaknya jadi seperti apa Pak? Gitu. Kita yang ambil atau mereka yang bayarkan atau gimana? Gitu. Terima kasih, itu dulu Pak. Baik, terima kasih Bapak Ferry. Silakan Pak Bima untuk jawabannya. Ya, Bu Atika, luar biasa ya Bapak Ibu, terima kasih pertanyaannya. Sangat beragam, dan tapi memang ini selalu kita ulang ya Bu Atika ya, pertanyaannya sama kok semua. Oke, mungkin saya dari awal ya, biar Bapak Ibu nggak lupa juga, saya coba rekap yang tadi dari Pak Kejawen ya. Yang pertama adalah Pak, nah kita ini kan sudah dipotong pajak nih, secara baik badan usaha ataupun yang orang pribadi. Tadi kan sudah saya jelaskan di slide paling depan ya, dipotong nih pajaknya sama teman-teman LPDP, dibuatkan bukti potong. Nah tuh Pak, jangan lupa kalau itu tuh pajak yang dipotong yang di situ itu bersih tuh bentuknya. Jadi yang bayarnya adalah si LPDP loh. Silahkan dicek ya nanti ya pas. Ini belum kan Bu ya dari anggaran ya, jadi belum kelihatan nih. Nanti akan kelihatan bahwa itu angkanya yang dikasih tuh bersih Bapak Ibu, Pak Kejawen juga. Jadi udah ya sesuai dengan rencana anggarannya gitu loh. Nah, tetap harus melakukan pemotongan pemungutan lagi enggak? Kan gitu tadi yang sebenarnya pertanyaan yang sama semua adalah seperti itu. Saya jelaskan kembali di slide yang tadi. Kalau yang menerima manfaat adalah orang pribadi, perorangan ya, bukan orang pribadi tapi perorangan ya, kalau di Bapak Ibu istilahnya perorangan, tidak lagi melakukan pemotongan dan pemungutan. Kenapa? Karena namanya tadi kan perorangan kan tetap ada loh tanggung jawab bikin laporannya. Apa tetap yang harus dia bikin? Ya tetap dia harus kasih tahu, ini saya bayar ke si A, ini saya bayar ke komunitas B, nilainya segini, orangnya yang ini. Bagian itu tetap dikumpulin ya Bapak Ibu ya, bukan tidak dikumpulkan. Kwitansi segala macam itu tetap ada. Karena apa? Untuk keperluan pelaporan si Dana Indonesiana ke teman-teman but nih, ke LPDP juga nanti ujungnya tetap dibikin. Kalau orang pribadi itu dianggap yang bagian itu agak sulit kalau dia harus ngerjain sampai ke potong pungut. Jadi ya udah, nanti konsekuensinya apa sih Pak? Konsekuensinya orang yang kita bayarkan penghasilannya Bapak Ibu, ya dia harus lapor atas penghasilan tersebut. Kan belum kita potong. Yang bukan yang motong, maksudnya dia harus bayar di SPT tahunannya, kayak gitu. Yang kedua, itu yang pertama ya Pak Kejawen ya udah dipotong. Nah, kalau yang penerima manfaatnya adalah badan usaha, tadi salah satunya tepatnya Pak Meneges ya, mungkin terkait Pak, saya ini lembaga keagamaan, dicek saja KTP-nya Pak, nomor NPWP-nya, kok jadi KTP ya, nomor NPWP-nya badan usaha bukan? Kalau NPWP-nya badan usaha, maka dia tetap wajib untuk melakukan pemotongan dan pemungutan atas pembayaran penghasilan yang dia lakukan, atas transaksi yang dia lakukan. Mungkin tidak semuanya harus kena angka dipotong Pak. Tadi entah kita akan nyambung ke Pak Ferry tadi ya, Pak ini kena pajak nggak segala macam gitu ya, segala macam. Nah, tapi tetap wajib tuh, bikin bukti potong wajib nggak? Bikin wajib, gitu ya. Mau tidak ada pajak yang dipotong, tetap wajib bikin bukti pemotongan via konteks. Nah, lalu Pak, udah nih kita berhasil hitung, kita udah tahu pajaknya. Kita gimana cara setornya? Boleh nggak secara kumulatif atau harus per kegiatan? Nah, bagian ini sayangnya Pak, secara ngomongin konteks boleh. Tapi kalau kita bicara administrasi, saya sarankan benar-benar per kegiatan Pak. Per kegiatan per orang. Kayak gitu. Contoh, misalnya,
Pak, saya kalau memungkinkan per orang ya. Kalau memang ternyata nggak mungkin ya udah susah tuh. Udah misalnya, Pak saya hitung-hitung ini PPh-nya total-totalnya 50.000 setelah 20 orang gitu ya. Ya, oke, dikumulatifkan tidak apa-apa. Tapi tolong didetilkan secara informasi. Contoh, maksudnya apa sih Pak? Kan Bapak bayar tadi ke 20 orang. Ada PPh yang Bapak ambil. Atas akumulatif 20 orang itu 50.000. Itu harus ada detailnya Pak. Orang satu berapa potongannya, orang dua berapa potongannya, orang tiga berapa potongannya, beserta informasi NIK-nya. Kenapa? Karena kita butuh membuatkan bukti potong untuk setiap orang. Kayak gitu Pak. Nah, kapan dia dipotongnya? Misalnya kalau tadi ada yang bicara tadi di Faveri, Pak ini kan bisa jadi kegiatannya macam-macam nih waktunya. Boleh nggak saya misalnya setornya biar nggak bolak-balik ke bank, itu sekali saja di tanggal berapa? Yang diperhatikan adalah tanggal transaksi dan batas waktu setor, Pak. Contoh, tadi yang tanggal 12 nih, kita tanggal 12 Desember, kita ada membayar honor, ada pajaknya. Maka atas pajak atas honor tersebut, paling lambat harus disetor tanggal 15 bulan berikutnya. Nah, bagian ini aja. Pak, nanti sebenarnya bulan depan ada lagi kegiatannya. Tapi kegiatannya sudah lewat tanggal 15, tanggal 17. Yang di depan harus disetor dulu, Pak. Nggak bisa ini bagian ini. Karena kenapa? Tanggal kwitansinya tanggal 12 Desember. Kalau Bapak bilang ada kegiatan laginya setelah tanggal 15 Januari, maka yang Desember tadi telat. Itu. Kalau dari sisi kumulatif ataupun per kegiatan. Itu ya. SPT tahunan saya gimana? SPT tahunan sebagai lembaga, tadi sudah dicontohkan dengan baik sekali. Dapat dana tahun ini nih Pak. Ya itu wajib lapor tuh untuk penghasilan yang didapat di tahun ini. Tahun depan gimana Pak? Tahun depan ada nggak penghasilan? Kosong Pak lembaga keagamaan saya. Tolong ajukan dulu sebagai nonaktif. Cuma memang biasanya Bapak Ibu izin, kapan sih kita boleh mengajukan sebagai nonaktif? Itu setelah 2 tahun tidak ada kegiatan. Baru boleh. Gitu loh. Jadi pasti diminta lapor dulu lah Pak, yang nihilnya misalnya gitu. Baru boleh mengajukan sebagai nonaktif di tahun berikutnya lagi. Kalau sudah nonaktif, tidak lagi wajib lapor. Nonaktif itu apa sih Pak? Status di NPWP-nya. Kalau Bapak Ibu yang bisa login Cortex, bisa pergi ke menu profil tuh, portal saya profil, di bagian bawah ada aktif atau tidak aktif, nonaktif. Kalau yang nonaktif itu tidak wajib lapor. Tidak ada hubungan antara bisa login Cortex dengan kondisi status NPWP ya, lain ya, ini bedanya lain. Kayak gitu. Mungkin itu Pak Meneges nanti bisa didiskusikan tambahan. Nah, untuk Pak Rino nih, yang perorangan nih, kan saya sudah dipotong pajak di depan tadi ya. Untuk yang penyedia jasa gimana? Oke ya, tidak ada ya pemotongan pemungutan ya. Tapi tolong dikumpulkan siapa yang Bapak bayarkan. Oh, penyedia jasa, badan Pak, badan usaha. Minta NPWP-nya tetap. Minta, kalau yang orang pribadi, minta kopi KTP-nya tetap. Bikin tetap laporannya, oh tanggal segini saya ada membayar honor. Tanggal segini saya ada menyewa kepada sebuah badan. Tetap dibikin, rekapnya itu tetap harus ada. Gitu ya. Nah, untuk laporan SPT tahunannya gimana Pak? Izin Pak Rino, ini kan nerima dana ya. Dananya ini cukup besar nih Pak. Kalau dari sisi ngomongin PTKP udah lewat banget. Nah, tetap wajib lapor SPT tahunan. Sesuai dengan kondisi penghasilan yang lain ya. Oh yang ini kan udah dipotong tuh, udah ada angka pajaknya, penghasilannya berapa, dipotongnya berapa. Kalau di konteks nanti Bapak Ibu akan lihat itu udah ada angkanya di dalamnya langsung. Ini benar nggak sesuai? Saya ada nggak penghasilan lain? Ya tambah. Kalau tidak ada ya lanjut lapor. Seperti itu. Jadi lapor dulu ya Pak Rino ya izin ya. Sama nih kondisinya dengan yang Pak Meneges. Nanti kalau ternyata tahun depan nggak ikut lagi Dana Indonesia, nah ternyata nggak lolos ataupun memang benar-benar wah capek saya Pak, saya nggak ikut dulu. Pasti disuruh lapor tuh Pak untuk tahun berikutnya lagi. Di tahun berikutnya boleh ngajuin non-efektif. Setelah non-efektif tidak wajib lapor lagi, kayak gitu.
NPWP tetap ada, tapi tidak wajib lapor. Itu ya Pak Ino ya, mungkin sederhana untuk Pak Ino ya, alhamdulillah. Pak Ferry nih, ini yang trading emang ini nih Pak Ferry nih. Kita bayar ke orang uang berapa, itu terhutangnya PPh pasal 21 berapa, harus bikin bukti potong. Saya izin share screen lagi kalau yang ini. Coba sebentar ya. Mana yang PPh pasal 21 saya tadi? Oke. Sudah terlihat ya Pak Ferry dan teman-teman semua ya. Contoh paling gampang tadi adalah Pak Ferry mencontohkan pertama mengenai Pak saya ada bayar tenaga ahli. Tenaga ahli itu di posisi kita cuma satu Pak, dia masuk ke dalam bukan pegawai ini Pak. Gimana dia bayar pajaknya? Ya dia saat dibayar Pak. Dan misalnya ternyata orang ini Bapak undang lagi nanti di periode 2 nih. Yang periode 1 harus bayar dulu. Ada pembayaran nggak? Ada. Kalau ada ya berarti dipotong pajaknya. Berapa pajaknya? Ini Pak. Penghasilan bruto, misalnya kita bayarkan ke dia 1 juta, kali 50%, berarti 500.000, kali tarif pasal 17. Tarif pasal 17 yang mana? Di slide sebelumnya. Nah, ini tarif pasal 17. Sebelah kiri ini. Sebelah kiri ini tarif pasal 17 nih. Tergantung nilainya. Tadi kan 500.000 ya. 500.000 masih di bawah 60 juta, maka kena 5%. Itu Pak. Untuk yang narasumber. Nanti bikin billing deposit, setor. Seperti itu. Bikin bukti pemotongannya. Ya, untuk yang tadi narasumber. Nah, gimana untuk kalau misalnya, Pak, saya tadi kegiatan berikutnya ada yang panitia. Panitia ini saya akan bertanya, panitia ini apakah bagian dari pegawai tetapnya yayasan atau bukan? Kalau dia bukan, maka dia nggak bisa masuk yang ini. Nggak bisa nih yang ini. Pegawai tetap. Bukan pegawai tetap dia Pak. Dia memang hanya kita kumpulkan saat mau bikin kegiatannya. Maka dia masuknya ke pegawai tidak tetap yang ini, Pak. Nah, berarti bahas lagi nih, dibayarnya bulanan atau tidak dibayar bulanan. Dua ini akan diperhitungkan. Kayak gitu. Pak, nggak dibayar bulanan. Dibayar berapa seharinya? Atau kalau dia misalnya dibayarnya, Pak, dibayarnya per seminggu, Pak. Dihitung dulu. Dalam seminggu itu kira-kira per harinya berapa? Kayak gitu, di bagian ini. Kalau sudah dapat angkanya, kalau tidak dibayar bulanan ya, maka kita lihat, oh misalnya angkanya adalah Pak, 1 hari dia dibayar 200 Pak, 200.000 per hari, maka penghasilan bruto kali TR harian, gitu ya hitungannya ya. Kita lihat nih, jadi berapa angka ini? Di tarifnya ada di sebelumnya, berarti 200.000 ya, 200.000 kali per harian. Oh ternyata kalau penghasilannya di bawah 450.000, next ya. Unstable dia. Sudah? Connect ya? Oke. Tadi kalau kita lanjutkan ya Pak Ferry ya, tadi dibilang penghasilan bruto 1 harinya 200.000 ya. Ternyata kalau penghasilan di bawah 450.000, tarif hariannya itu 0. 0 kali penghasilan bruto harian 200.000, 0 ya. Oh berarti nggak ada pajak Pak? Nggak ada. Bukti potong tetap dibikin, tetap. Kenapa? Karena pemberian penghasilan itu mewajibkan kita bikin bukti potong. Walaupun nilainya 0. Gitu ya. Nanti bikin bukti potongnya bisa nggak manual kok Pak? Bisa pakai Excel gitu kita upload. Nah kalau dia ternyata, Pak saya berikannya 500.000. Satu orang itu kira-kira dari 550 lah atau 500.000, maka masuk yang bawah 0,5 kali 500.000 gitu ya Bapak Ferry ya. Pak ada yang dibayarnya bulanan, ada tadi kalau yang bulanan
bulanan, dibayarnya bulanan. Ya ini masuk yang ini. Penghasilan bruto bulanan dikali THR bulanan. Nah, THR bulanan apalagi nih Pak? THR bulanan ada di slide sebelumnya ya. Ini memang 21 memang agak banyak Bapak Ibu. Entar kalau saran saya sih atas tabelnya, kalau sudah dibayar, sudah posisinya sudah keluar uang, tanya udah tahu nih kita, kegiatan udah pasti jalan Pak. Diskusi sama KPP, Pak, ini kegiatan ini besok jalan nih. Bayarnya segini, ini kondisinya gini, berapa sih pajaknya, kira-kiranya gitu ya, bisa. Kalau THR bulanan itu ada di, saya nggak punya nih tabelnya nih, dia agak banyak lagi tabelnya. Di sini nih, THR bulanan nih Bapak Ibu. Nih. Tarifnya akan beda-beda tergantung kelompok dia. Kita harus tahu, Pak, Bapak itu PTKP-nya berapa. Misalnya, kita tahu yang kita bayar itu belum menikah, TK0 ini. Maka masuknya TLA. Berapa tarifnya akan tergantung berapa nilai dibayarnya. Kayak gitu, ada tabelnya sendiri dia. Cukup banyak nih, ntar diskusi yang lain lah ya. Itu sekilas untuk yang pertanyaan Pak Ferry terkait dengan, nah ini, honor yang kerja ya, panitia, bulanan, dan sewa. Nah, yang terakhir tadi terkait misalnya pajak sewa. Kalau sudah ada pajak sewa nih Pak, dia mungkin nggak jelas NPWP-nya, si rekanannya, kan gitu ya. Pertama yang ingin saya sampaikan satu, kalau tadinya kita bilang yang bikin penawaran ke kita itu adalah badan usaha, maka minta NPWP badan usahanya. Misalnya kata Pak Ferry, Pak nggak punya dia alasannya. Ya kalau gitu minta KTP pemiliknya Pak. Minta KTP pemiliknya, maka yang kita kenakan jadi PPh pasal 21 ya. 21-nya yang mana? Terapkan yang ini saya share lagi. Kalau dia ternyata hanyalah atas kegiatan, Bapak Ibu, tadi kegiatannya apa namanya? Kegiatan sewa gitu ya. Karena dia nggak punya NPWP badan, kita minta KTP-nya, kita kenakan PPh pasal 21 juga karena orang pribadi. Masukin ke sini, Bapak Ibu. Peserta kegiatan. Tarifnya gimana? Penghasilan bruto kali tarif pasal 17 yang berlapis tadi. Akan lebih banyak jadinya kenanya. Di bawah 60 juta 5%. Padahal kalau dia ngasih NPWP badan usaha cuma 2%. Gitu ya. Jadi ini ya silahkan penyediaannya itu ya kita mah yang penting data yang kita punya apa. Kalau kita dapatnya NIK, KTP, kopi KTP, PPh pasal 21. Kalau dia ngasihnya NPWP badan usaha, PPh pasal 23 yang 2%. Mungkin itu dulu untuk yang 3 pertanyaan pertama. Cukup banyak ya. Terima kasih. Monggo Bu Atika. Siap Bapak, terima kasih. Kita buka lagi ya buat 3 pertanyaan lagi. This magic trick is kind of insane. Bisa di ID 35760, Pak Abdurrahman, silahkan. This deer and dog love playing catch together. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatannya. Silakan Bapak. Baik. Yang ingin saya tanyakan tuh ada beberapa. Misalkan yang satu, berarti kita tidak termasuk yang mendapatkan insentif Pak ya untuk dana Indonesia. Itu satu. Yang kedua begini Pak, baik, karena saya ada 2 perorangan dan badan usaha, jadi dua-duanya saya coba cari tahu gitu. Misalkan saya kan membeli barang-barang yang online Pak ya. Kalau perorangan misalkan cukup, kalau saya misalkan mengisi GoPay misalkan Pak, itu kan saya tidak bisa minta KTP dan NPWP gitu ya Pak, dari kayak beli di Tokopedia atau semua hal yang commerce sifatnya. Nah, kalau pribadi kan cukup ya sebagai bukti ya Pak. Nah kalau sebagai badan saya harus gimana gitu ya, karena saya tidak bisa pungut dan saya tidak bisa nanya KTP dan NPWP. Terus kalau untuk tahun depan kan KTP dan ini tuh sama ya Pak. Jadi artinya kalau saya minta KTP cukup ya Pak. Oke. Terus
sebentar. Em, Nah ini yang terakhir, ada yang di penting sini, Pak, adalah sebenarnya. misalkan gini Pak, saya tanya untuk pribadi dan badan juga ya Pak. Misalkan saya meng-hire pengrajin ya Because Pak. he wanted more chicken. Kalau pribadi cukup kwitansi dari This pengrajin itu impatient ya driver. Pak. Sedangkan kalau badan, apakah tetap saya potong dengan konteks yang pasal 21 tadi ya Pak? Terus untuk pemotongan-pemotongan itu disimpan oleh badan yang kemudian di SPT atau per bulan bayarkan gitu. Itu aja Pak, mungkin terima kasih. Terima kasih Pak Durrahman. Selanjutnya ke Pak Robiatin di 38177. Halo Pak Robiatin. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Alhamdulillah. Baik Ibu. Mohon maaf ini saya nggak bisa menyalakan kamera. Jadi pertanyaan saya pertama adalah bila NPWP kita bergabung dengan suami dan kita belum mendaftar Kortex ya, itu bagaimana gitu proseduralnya? Kemudian tadi kan sebetulnya sudah dibahas, saya cuma perlu konfirmasi lagi karena saya adalah penerima dana pribadi dan kemungkinan kan sudah dipotong oleh LPDP ya karena dananya juga sudah berkurang. Nah nanti yang harus saya laporkan untuk ke Direktorat Pajak itu PPh berapa gitu? Apakah PPh 21 ataukah yang mana gitu? Terus bila kita mengadakan FGD, rapat atau dan sebagainya untuk hanya transportasi dan konsumsi, apakah tetap harus dibuat tanda tangan dan kwitansi? Kemudian apakah bila penerima dana tersebut tadi orang pribadi harus tetap membuat dan dia tidak bekerja gitu, harus tetap melaporkan sesuai dengan TER tadi ya, gitu. Terus yang ini untuk orang pribadi penerima dana Indonesia-nya bila melakukan acara harus mencatat nomor NIK dan memberikan kwitansi juga kah gitu sebetulnya tadi ya sebetulnya sudah sama dengan pertanyaannya. Itu mungkin hanya itu saja. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Bu Robiatin. Yang ketiga Pak Doni ID 41506. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya sebenarnya cuma hanya ingin memastikan saja untuk tadi dari penjelasan itu, dan sebenarnya pertanyaannya sudah ditanyakan semua, hanya ini saya lebih ke sifatnya lebih ke pelaporannya saja. Ini yang masih saya agak bingung di masalah pelaporan adalah masalah pemotongan atau bukti pemotongan pajaknya gitu. Jadi kalau untuk individu, misal ini kan saya perorangan, terus saya meng-hire dengan fee tertentu, apakah itu langsung secara secara invoice atau secara kwitansinya itu apakah sudah langsung terpotong pajak atau tidak? Dan itu kalau memang sudah termasuk terpotong pajak, itu berarti yang membayarkan siapa? Lalu kalau untuk badan usaha tadi juga sempat ditanyakan, kalau semisal kita seperti sewa alat atau bahkan ke print shop gitu ya, untuk ngeprint atau untuk membuat laser cutting dan sebagainya, itu pemotongan pajaknya seperti apa? Kan biasanya kan kalau dari semacam print shop itu mereka langsung mengeluarkan invoice seharga sekian. Nah itu mekanisme untuk pemotongan pajaknya seperti apa? Karena tadi mungkin tumbang tindih, jadi saya agak kurang jelas di bagian sewa menyewa dan seperti itu. Terima kasih. Kira-kira yang seperti itu. Baik, terima kasih Pak Doni. Silakan Pak Bima mengulang banyak pertanyaan yang mungkin berulang. Silakan. Aman Bu Atika, terima kasih. Nah, mana tadi ya? Saya jadi lupa. Pak Durrahman dulu ya. Kita bicara mengenai kalau Pak Durrahman maunya dua-duanya nih, saya agak susah nih.
Yang pertama gini dulu, teman-teman, ini bareng nih semua ya. Begitu Bapak Ibu penerima manfaat perseorangan, maka tidak ada lagi potong pungut pajak. Itu satu. Berarti kan dibayar lagi nih, Bapak Ibu kan nanti bayar ke orang, bayar ke perusahaan, bayar kemanapun saya itu ya, beli barang dan lain sebagainya. Tidak bikin pemotongan dan pemungutan pajak lagi. Tapi kita nyambung ke pertanyaannya Bu Robi, Pak, saya penerima perorangan, saya ngadain kegiatan, di situ saya bayarin penghasilan untuk, atau saya berikan penghasilan untuk misalnya yang ikut ada 20 orang, lalu nggak didetil Pak? Iya, jawabannya ya. Nanti teman-teman Kemenbud ngamuk nih kalau ternyata nggak ada detilnya, ngeluarin uang, tapi dikasih ke siapa aja nggak ada. Bagian itu tetap. Dan mungkin kalau dari sisi pajak kami minta tolong sekalian minta kopi KTP-nya deh, gitu ya. Itu mungkin secara sederhana untuk Pak Abdurrahman. Nah, pertanyaan yang detailnya tadi membicarakan mengenai Pak, kalau saya sebagai penerima manfaat badan usaha, lalu saya membeli melalui online. Sebenarnya kalau dari sisi kami ini sebenarnya tidak disarankan sih Pak ya, karena dia kita nggak jelas siapa rekanannya gitu. Kan seharusnya kita motongnya ke tempat kita beli, nggak bisa dilakuin. Nah, sebenarnya ini ada aturan yang sayangnya udah jalan belum ya, Beli Naya dan Bang Jul ya, yang melakukan pemotongan dan pemungutan itu adalah si marketplace-nya, Pak Abdurrahman. Ini sebenarnya ada konsep itu. Kita beli barang nih ke marketplace, sebenarnya dia bisa memotong dan memungut. Cuman memang ini seingat saya belum jalan. Maka kalau Pak Abdurrahman nanya ke saya, mungkin saran saya untuk dicoba dihindari dulu Pak untuk yang seperti ini Pak. Cari dulu ya, mungkin Tokopedia itu bisa jadi hanya jalannya kita menghubungi ke sellernya. Setelahnya kontak sellernya untuk bertransaksi secara normal, gitu. Ini belum disetujui nih untuk yang teman-teman Tokopedia langsung motong nih. Ini soalnya belum jelas lah dari sisi ininya gitu ya. Nah, seperti itu untuk yang kalau ke Tokopedia. Nah, misalnya kita ngasih contoh tadi Pak Abdurrahman langsung, saya ada bayar pengrajin Pak, sebagai OP udah ya, berarti bayar full ya. Dia bilang, Pak, ongkos saya untuk kegiatan ini 10 juta misalnya gitu ya. Ya Bapak bayar 10 juta ke dia. Nah, itu kalau sebagai penerima manfaat perorangan. Tapi kalau Bapak Abdurrahman sebagai penerima manfaat badan usaha, atas si 10 jutanya itu harus dipotong pajaknya. Berapa? Tergantung pengrajinnya itu sebagai badan usaha nggak dia, atau dia adalah Pak saya di perorangan gitu. Kalau perorangan berarti dia punya nik, kita potong PPh pasal 21, tergantung yang 4 tadi itu. Biasanya agak susah kalau pengrajin tuh, ini apa ya maksudnya, ada kemungkinan dia masuknya ke antara bukan pegawai atau peserta kegiatan Pak. Itu kalau yang menerima penghasilannya adalah orang pribadi. Kalau pengrajin bilang, oh saya punya Pak NPWP toko misalnya gitu ya, ya silakan potong PPh pasal 23 saja, 2%, seperti itu. Nah, tadi pertanyaan terakhir cukup bagus, Pak. Ini sebenarnya apa yang saya harus lakukan di ujung? Udah nih Pak, udah saya potong pajaknya. Apa yang saya lakukan? Secara dasar sekali, seharusnya yang dilakukan adalah udah ada angka potongannya, langsung setor sesuai dengan angka yang dihitung tersebut. Nah, nantinya kalau udah kan berarti misalnya tanggal 12 ada bayar, tanggal 12 setor deposit, tanggal 13 ada bayar, ada potong, setor deposit. Nantinya setiap bulan akan diminta membuat SPT masa. SPT masanya dari mana itu? Bikin lagi nggak dia input nggak? Nggak ada. Yang Bapak input adalah saat Bapak motong tuh sebagai badan usaha ke pengrajin yang orang pribadi ataupun pengrajin yang badan, Bapak buatkan bukti potong.
Gimana bikin bukti potongnya? Nah, itu yang agak panjang sih di sini. Mungkin saya perlihatkan sekilas saja. Masih kebuka nggak ya konteks saya? Oh, udah tutup nih. Saya izin saya skim konteks ya sebentar. Oke, kita bicara alur ya. Kan Bapak Ibu tadi Pak Durrahman bayar nih sebagai penerima manfaat dana Indonesia yang badan usaha, Bapak bayar ke pengrajin yang dia merupakan pengrajin orang pribadi. Aslinya nik gitu ya. Apa yang Bapak Durrahman bikin? Ada di menu e-Bupot. Namanya BP21. Bukti pemotongan selain pegawai tetap. Ini kan ada orang yang kita bayarkan gitu ya, tapi bukan pegawai kita. Maka namanya bikinnya BP21. Agak lambat ya konteksnya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Apa yang kita buat? Kita buat ke BP21 tampilannya gini. Misalnya, oh itu bayarnya Desember Pak. Berapa nicknya? Wah ini saya nggak bisa pakai nick saya lagi nih kalau salah. Oh nggak boleh. Sebentar, saya cari nick yang agak kosong dulu. Nah ini ada. Nah ini ada nick orang nih, misalnya namanya Pak Dedi ya, kita nggak tahu siapa dia. Nah kita akan ngisi di bagian ini. Ini biarin aja yang dua. Ada objek pajaknya. Ini yang tadi kita bahas misalnya pengrajin Pak. Oh pengrajin nih masuknya mana ya? Mungkin honor. Nah, nggak ada kalau honor. Misalnya bukan pegawai. Saya juga lupa soalnya kalau kode-kode ini. Imbalan kalau 21. Nah, misalnya ini imbalan kepada peserta kegiatan. Tadi kalau yang pertanyaan sebelumnya ada imbalan kepada peserta atau anggota panitia tadi ya, seperti itu ya. Misalnya imbalan kepada peserta kegiatan lainnya, langsung ada Pak angkanya. Tadi biasanya pengrajin kita bayar 10 juta ya, gitu ya. Nah, langsung kelihatan angkanya 500.000. Ini seharusnya sama dengan hitung-hitungan yang kita buat, yang sudah kita setor ke deposit. Nggak apa-apa, udah. Buktinya apa Pak? Buktinya, oh kwitansi, bukti pembayaran, nomor dokumen, oh baru ini bikin nomor 1 lah misalnya. Ini yang langkah-langkah yang dilakuin oleh badan usaha ya. Udah, submit. Gitu, nanti ini langkah detailnya lah saya coba share di saat kesempatan berikutnya. Mungkin itu langkah dari sisi dari sisi apa yang dilakuin gitu loh. Nanti bukti potong per bulan akan dikumpulin jadi SPT masa Pak Durrahman. Benar-benar hanya tinggal rekap saja kita lihat. Oh, bulan Desember saya sudah bikin 10 bukti potong. Lapor, selesai. Nantinya di awal tahunnya akan lagi bikin SPT tahunan, itu omongan yang lainnya. Terus ke Bu Robi ya tadi ya. Pak, ini pertanyaan bagus juga nih. Saya penerima perseorangan NPWP gabung atau belum gabung tadi ya ke suami. Gimana untuk yang dapat dana ini? Tolong dicek Bu, nicknya harus dia posisinya sudah ada di konteks. Ikuti yang langkah saya dulu. Ibu masuk sebagai perorangan tadi, cek nicknya udah ada apa belum? Nick ya, nick ibu ya. Kita tidak bicara nick suami di sini. Dicek nick ibu sudah ada apa belum? Kalau belum ada, ikuti langkahnya Bu. Nggak apa-apa. Nantinya dia akan aktif juga. Jadi secara nick sudah ada di konteks. Pas teman-teman LPDP bikinin bukti potong bisa kayak gitu. Nah, lalu gimana nih terkait dengan pelaporannya? Saya tetap nggak lapor SPT tahunan. Kalau posisinya gabung dengan suami nggak perlu. Tapi di datanya suami nanti ada penghasilan ibu.
Kalau memang tidak gabung ya tetap harus lapor kayak gitu. Something Nah, tells me he's pertanyaan done this detailnya things before. terkait dengan misalnya mengadakan rapat nih. Ini yang tadi ya, di dalam rapat itu ada 20 orang. Saya perlu nggak bikin kwitansi dan tanda tangan untuk 20 orang itu? Perlu jawabannya, Bu. Tolong dibikinin. 20 orang, namanya siapa, listnya siapa, yang dibayarkan berapa, nicknya kalau bisa ada, kayak gitu. Ya sebisa mungkin ada lah sekarang, dan jangan kalau bisa ada lah, sebisa mungkin ada, kayak gitu. Idenya gitu ya, Bu. Ya, kayaknya udah cukup tadi ya. Untuk yang Pak Doni ini mungkin lebih teknis ya Pak ya. Misalnya sebagai perorangan nih, Bapak nerima perorangan, bikin kwitansi. Gimana Pak bikin kwitansinya? Bapak bayar misalnya ke saya nih, saya kebetulan Bima diundang ke acara Bapak jadi narasumber. Kan saya nggak disuruh motong tuh katanya. Berarti bikin kwitansinya full? Iya full. Saya dibayar misalnya 200.000 untuk kegiatan tersebut. Ya Bapak bikinin kwitansi saya 200.000. Bapak bikin catatan ke teman-teman LPDP sebagai laporan nantinya ya membayarkan uang 200.000 kepada Bima Nik sekian. Dan ini kopi-kopinya lah, dokumen pendukung biasanya gitu ya. Nah, lalu tadi lagi-lagi detail nih kalau yang ini langkah nih. Saya ada sewanya ke badan usaha. Badan usaha berarti ngasih NPWP ya ke kita ya Pak ya. Misalnya kesepakatannya di quotation-nya, di tagihannya ataupun di penawarannya, dia bilang Pak ini sewa 10 juta. Oke, sewa 10 juta badan usaha, berarti kena PPh pasal 23 2% ya Pak ya, kan gitu ya. Kita hitung nih, 10 juta kali 2%, 20.000 ya, ya, 20.000 nih. Berarti yang kita beri, 200.000 harusnya, yang kita berikan ke badan usaha tersebut yang kita bayar, ya 10 juta dikurangi dengan nilai 2% tadi. Gitu. Kita bikin kwitansinya gimana? Ya bikin kwitansi yang full juga boleh, misalnya 10 juta pajak 2%-nya, atau langsung nilainya yang kita berikan ke dia segini, ini sudah termasuk pajak gitu ya misalnya, silakan. Nah, kayaknya ada di dalam buku petunjuk ya ini kalau untuk bikin kwitansinya, bisa dicek kembali. Nah, atas 2% tadi, Pak Doni setor menggunakan billing, dengan kode billing deposit, nilainya langsung 2% tadi, kayak gitu. Nantinya setelah proses selanjutnya lapor SPT masa, nanti di akhir tahun lapor SPT tahunan. Mungkin itu Pak Doni dan Bu Tika nih. Monggo Bu, saya kembalikan. Iya Bapak, kita masih ada mungkin 10 menitan lagi ya Pak. Mungkin kita bisa satu pertanyaan lagi ya Pak. Oke, terakhir nih dari I learned that ChatGPT works best with detailed prompts, but I hate typing them. Ini So dari instead, Rizka I Irmayanti. dictate them using Whisperflow while walking. Ada Mas? Oke. Halo. Silakan. Ya, silakan Mbak. Iya, selamat siang. Ini Pak yang saya mau tanyakan, ini kalau misalkan ternyata saya cek NPWP penerima manfaat kan kebetulan suami saya. Nah, itu tidak aktif, status NPWP-nya itu tidak aktif. Itu di Cortex harus diaktifkan dulu atau bagaimana? Terus juga berarti untuk pelaporan semuanya itu yang untuk perorangan hanya sekedar baik itu honorarium ataupun jasa dan yang lain-lainnya hanya sekedar bukti kayak bukti invoice. Untuk yang honorarium berarti hanya bukti KTP, NPWP dan yang lain-lainnya. Seperti itu ya Pak ya. Itu aja sih. Makasih. Baik, terima kasih Bu Rizka. Silakan Pak Bima. Oke, pertanyaan bagus lagi dari sisi pajak nih. Penerimaan manfaat suami yang posisi NPWP tidak aktif. Silahkan coba aktifkan akun Cortex. Ini bukan ngaktifin NPWP dulu ya, Bu Rizka. Jadi aktifkan akun Cortex. Biasanya dia akan ada dua kemungkinan. Seharusnya dia tetap boleh aktif akun Cortex-nya. Jadi bisa login, gitu. Bisa login Cortex, efeknya apa?
Untuk yang perorangan kan sebenarnya nggak ada yang harus dibikin ya. Jadi nggak bikin billing, tidak bikin SPT massa. Nah, jadi dia nantinya terpengaruhnya di pelaporan SPT tahunannya. Sebagai pelaporan pajak nih ya, pelaporan pajak di SPT tahunannya. Begitu lapor SPT tahunan, NPWP-nya akan aktif nih Bu Iska. Dan memang kalau Ibu tanya saya, seharusnya gimana ya Pak yang enak ya? Ya karena menerima manfaat, saranku diaktifkan agar dia bisa lapor SPT tahunan. Itu untuk dari sisi pajak. Nah, yang ini yang berikutnya dari sisi pelaporan ke Kemenbud dan LPDP nih. Kita bikin laporan yang terkait dana Indonesiananya nih. Apa yang harus dilaporin? Nah, ini harus ngecek di buku panduan, di petunjuk kegiatan. Tapi kalau dari sisi omongannya teman-teman pajak, mikirnya gini, Bu. Tidak ada kok potong pungut pajak bagi perorangan, bagi penerima manfaat perorangan. Tapi tolong detilkan bayar ke siapa, berapa, kapan. Itu harus detail dan dokumen pendukungnya. Kalau boleh sih itu ada. Jadi dari sisi kami nih di sini teman-teman Kemenbud, teman-teman LPDP ngelihat datanya tuh seneng gitu. Ini ada keluar uang segini ke siapa, tanggal berapa, jelas gitu. Walaupun memang posisinya tidak membuat bukti potong gitu. Mungkin itu Bu Iska. Diisinya di Cortex ya Pak? Di bagian yang mananya tuh? Yang mana nih Bu? Yang mana nih Bu? Untuk yang kayak pengisian apa namanya nama yang segala macam tadi yang disebutkan ini yang itu pelaporan ke teman-teman suaranya Kemenbud, kecil Bu. Pak, mendadak kecil. Izin Bu Iska, untuk yang penerima manfaat perorangan pakai konteksnya cuman saat lapor SPT tahunan, lapor pajak. Nah, untuk yang pelaporan sama teman-teman Kemenbud kan diminta ini ya, ada link khusus ataupun waktu khusus untuk mengumpulkan laporan-laporannya. Saya nggak hafal juga nih, mungkin Bu Tika dan teman-teman lah yang nanti bisa bantu untuk menjawab, untuk melapor yang bukti-bukti kegiatan tuh di mana gitu loh. Bukan di konteks Bu, kalau untuk itu. Nyambung ya? Monggo Bu Tika, mungkin kalau mau ada yang nambahin Bu, monggo Bu. Mohon maaf tadi Pak Bima tadi yang itu yang apa ya Pak ya? Mohon maaf. Ya kan. Jadi gini Bu, Bu Iska nanya nih, Pak saya kan sebagai perorangan tetap dimintakan detailnya saya bayar penghasilan ke siapa saja. Nah itu di mana itu lapornya? Ya kan maksudnya hasil kegiatannya dia Bu, hasil kegiatan yang dia jalankan itu. Expo ya, Expo juga itu ya. Nah ya mungkin mungkin bisa didetilin lagi Bu, ketika sedikit aja lah. Iya, Ibu Rizka mungkin bisa diceknya di Erispro Ibu. Mungkin dicek di materi yang sebelumnya Bu ya, hari sebelumnya. Itu kan ada teman-teman LPDP dia punya aplikasi Erispro tuh bareng-bareng dengan Kemenbud. Pelaporan kegiatan di situ Bu, kegiatannya. Nah kalau di konteks kita ngomongin pelaporan pajak yang atas pemotongan ataupun pelaporan SPT gitu. Itu Bu Iska mungkin. Oke. Bu Rizka sudah jelas Bu? Sudah ya. Oke, ini sudah mungkin cukup ya Pak ya, Pak Bima ya. Kita sudah menjawab, sudah ada 7 pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Mohon maaf Bapak dan Ibu yang mungkin tidak bisa saya tampung pertanyaannya karena terkendala waktu. Terima kasih Pak Bima atas apa ya Pak ya? Bingung saya.
atas ininya. Lalu juga ada Pak Zulfikar dan Pak Gede Suwarna yang juga aktif di kolom chat untuk membantu menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu di pemohon penerimaan manfaat. Mungkin bisa untuk Ibu Bapak dan Ibu di penerima manfaat bisa bermanfaat dalam berkegiatan selanjutnya untuk menjalankan Dana Indonesiana. Dari saya mungkin saya cukupkan. Terima kasih Bapak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke pembawa acara. Silahkan Mbak Rizka. No. Sure, he takes this stand, you know. He takes this stand before he says, I'm not going in there. So you could look at it and say, well, that's, you know, heroic. I mean, that's pretty impressive that he did that. But to him, in that moment that he sat there in the rain and listened to it, I mean, he can never compensate for that. He can never make up for that. So when he sees her, and it's just like, oh, you know, that thing, that feeling that I didn't do anything, and if I'm ever going to live with myself, I have to do something. Terima kasih Mbak Tika, dan terima kasih juga Pak Bima dan tim. Bapak Ibu yang saya hormati, tak terasa waktu telah berlalu. Dengan ini berakhirlah seluruh rangkaian acara pada hari ini. Kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah menghadiri Lokakarya Penerima Manfaat Dana Indonesiana tahun 2025 batch kedua. Akhir kata, saya Rizka Desyana Putri, pamit undur diri. Kami mohon maaf untuk kekurangan dalam penyampaian dan penyelenggaraan Lokakarya pada hari ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dapat selalu mensukseskan program ini untuk pemajuan kebudayaan yang inklusif, harmonis, dan berkelanjutan. Kepada Bapak Ibu tamu undangan dipersilakan untuk keluar dari Zoom meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin pamit ya. Untuk materi dan hasil recordernya akan kami kirim melalui grup WhatsApp. Terima kasih. Fuck off. Let's go. Let's fucking shoot this fucking